Banyak pemberitaan dalam kasus sengketa Tanah Dago. Polisi melakukan intimidasi, melakukan tindakan-tindakan represif yang menekan warga. Nah, ini perlu ditinjau, perlu kami jelaskan inti daripada masalahnya apa. Jadi kasus sengketa tanah di Dago, kami menurut penelitian kami yang sekian lama ini udah dikondisikan jauh-jauh sebelum sidang gugatan, yaitu dengan menyalahgunakan surat BPN tahun 1983 kepada Gubernur Jabar Memorial Lurah Dago. Jadi ini bukan gugatan murni, bukan gugatan Muller murni. Muller itu hanya dikasih peranan. Sebaliknya tergugat pun itu udah juga dikasih peranan. Nah, terkait masalah polisi itu tadi, itu juga udah dikondisikan. Jadi kolusi mafia tanah saling gugat ini itu udah mengkondisikan pihak tergugat disuruh maju, sebaliknya pihak penggugat pun maju, pihak tergugat pun maju. Jadi ini adalah proxy war. Nah, dari sini banyak intervensi oknum-oknum, utamanya oknum warga. Ini perlu digarisbawahi ya, sebenarnya mereka bukan warga Dago Elos masyarakat adat, tapi warga Dago Elos pendatang. Bahkan ini dari pelarian dari kampung Cirapuan. Dengan kata lain, di kampung Cirapuan itu pun bukan masyarakat adat, tapi pendatang. Silakan cek berkas pengadilan negeri yang lengkapnya. Jadi tindakan polisi itu sebenarnya udah dikondisikan oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, ini yang sangat membahayakan, memang modus mafia tanah ini modus chaos. Jadi di sini dikeoskan, di sana pun dikeoskan. Nah, ini pemerintah perlu hati-hati dalam menangani kasus sengketa Tanah Dago ini. Kami udah mengirimkan surat. Kami sudah mengirimkan surat ke gubernur, DPR, Pemkot Bandung, hingga ke presiden. Bukan hanya presidennya, tapi kami menyatakan atau mengundang atau memanggil-manggil kepada yang terhormat Panglima tertinggi Republik Indonesia. Yang kata lain, ini kondisi ada kalanya kondisi darurat. Kenapa? Kami udah kirim surat ke DPR, penanganannya atau balasannya masih belum maksimal. Sementara itu di pemberitaan masih seolah-olah menangani gugatan Muller. Padahal yang kami sampaikan bukan gugatan Muller, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi gugatan dengan kolusi gugatan itu beda. Cara penanganannya pun beda. Ini harus hati-hati. Kalau gugatan itu pihak tergugat maupun penggugat itu memperjuangkan hak. Sementara kalau kolusi itu mereka bekerja sama. Nah, ini berkolusi itu bekerja sama. Jadi bila mana salah satu pihak untung,
maka pihak jaringan ini tetap saja untung. Jadi bila mana satu pihak ini menang, tetap aja. Nah, itu udah dikondisikan dengan adanya SHM 80 meter, dengan adanya SHM 270 meter. Dan selanjutnya PBB 15.000 meter. Kemudian tergugat pertama inilah yang dijadikan peranan sebagai tokoh masyarakat adat, sehingga diberi peranan nih orang yang paling lama, padahal bukan masyarakat adat, nggak ada kesepakatan dan nggak ada hak waris. Adapun Yayasan EMA pun yang di versi sidang ya, itu dengan versi Pemkot itu berbeda. Nah, selain itu, lahan atas nama Ismail Tanjung garis miring Iwan Surjadi, nah, ini diberi peranan untuk mengubah Kampung Kampung Cirapuan jadi Dago Elos. Dari sinilah pemerintah TNI Polri harap-harap waspada bahwa ini bukan gugatan murni, sekali lagi, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Kami kirim surat ke gubernur menyatakan aspirasi menangani jaringan mafia tanah yang berpengalaman 20 tahun hingga 30 tahunan. Udah lama surat ini kita kirimkan. Jadi sekali lagi kami mohonkan kepada pemerintah supaya berhati-hati, dan kami mohon ke pemerintah untuk menurunkan tim independen mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami sendiri kan udah menyampaikan bahwa gini loh, ini loh masyarakat adat. Masyarakat adat Dago Elos itu sebenarnya tergugat nomor 274 atas nama Abeta. Itu yang leluhurnya diketahui ada di Eigendom sejak setelah Indonesia tahun merdeka. Kalau Kampung Cirapuan itu leluhurnya jangankan sama Muller, sama Simongan pun, jangankan sama Buraminten. Nah, ini Eigendom itu versi tergugat itu Buraminten, versi penggugat itu Muller. Jadi beda versi dengan BPN. Nah, ini kami menyayangkan BPN sendiri kenapa melaporkan seolah-olah Buraminten itu nggak jelas posisinya. Padahal Buraminten itu ada di pihak tergugat dengan hak Eigendom. Jadi ini dua belah pihak itu menggunakan hak Eigendom Verponding, hak barat yang sudah tidak berlaku. Jadi korbannya itu malah yang tidak tergugat, korban nyatanya itu. Nah, modus chaos lainnya lagi itu udah dipraktekkan sejak lama. Misalkan di lapangan bola 2008. Nah, inilah baru ada oknum. Sekali lagi bukan institusi. Itu membuang galian fondasi hotel pembangunan Wirton. Terus selanjutnya dijadikan TPA lagi, tempat pembuangan sampah lagi. Padahal udah dihentikan. Apalagi ini perihal masalah otonomi daerah. Ini sampah-sampah dari kabupaten, bukan dari Kodia Bandung atau kota Bandung. Modus lainnya lagi yang hampir sama, ini menggunakan kekuatan luar. Misalkan kasus Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, itu oknum-oknum yang sama ya, itu mengundang PT Batu Nunggal Indah, komisarisnya Iwan Surjadi, pengacaranya dulu Bob Nainggolan. Nah, dengan kata lain ini menggunakan proksi. Jadi kekuatan luar itu menekan masyarakat adat.
bahkan masjid pun menjadi korban. Nah, saya mempelajari itu. Adapun yang beda jaringan, yaitu masalah kasus oknum BPN bernama Syahidin yang banyak mengambil tanah-tanah makam disertifikatin. Nah, ini perlu direvisi, dihapuskan. Sekali lagi terima kasih. Ini mohon perhatiannya kepada pemerintah pusat. Kami mohon sekali lagi balasan surat-surat yang telah kami kirimkan. Udah banyak kami mengirimkan surat. Kami pernah mendatangin ke Mabes Polri. Kami pernah mendatangin ke Polda Jabar. Cuma sekali lagi ini kami mohonkan diselesaikan secara kebijaksanaan. Dengan kata lain, kami memasuki ranah legislatif dan eksekutif. Kami sangat menghindari langkah-langkah yudikatif untuk kenyamanan, keamanan, ketertiban, rehabilitasi warga-warga yang menjadi korban. Jadi oknum-oknumnya ini, jaringan mafia tanah ini, itu juga banyak keluarga di sini maupun di keluarga di Dagolos maupun di Kampung Cirapuhan. Pada hakikatnya sebenarnya mereka pun pendatang. Tapi ini bukan konflik antara pendatang sama pribumi atau masyarakat adat, bukan. Masyarakat adat pun itu menerima mereka, bahkan saya pun menjembatani mereka dengan kesepakatan. Ayo kita berjuang mengajukan hak pertanahan yang udah banyak diintimidasi, dihalang-halangi haknya oleh oknum-oknum. Oknum-oknum kelurahan, oknum-oknum RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak ikut terlibat. Oknum BPN, banyak ikut terlibat. Kayak kata Dago Elos, nggak ada surat lama itu menyebutkan Dago Elos. Surat lama itu menyebutkan Blok Dago, Desa Coblong. Nah itu. Kalau sekarang kan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Kalau surat lama itu Blok Dago, Desa Coblong, Kecamatan Cibenying. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya ahli kubur. Di sini kau dimakamkan di tanah yang pernah engkau duduki dan saat ini pun diduduki oleh ahli warismu dan masyarakat lainnya. Ya ahli kubur, sebagian di antara anak turunanmu bersamaku, sementara itu sebagian lagi bersama pihak yang lainnya. Di sini ada kesepakatan di antara turunanmu denganku. Demi Allah kau menjadi saksinya. Kelak. Dan saya di sini tidak menempatkan keturunanmu menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang iri, menjadi orang yang hasut,
sebatas pada haknya dan tidak hendak merebut apa yang menjadi hak keturunanmu maupun hak manusia sekitarnya. Di Agendom Verponding ini kami hanya berusaha untuk membantu menjelaskan dan kami memberitahukan kepada pemerintah mengenai fakta riwayat yang ada. Assalamualaikum ya ahli kubur.